Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di Sabtu pagi hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah, kita masih sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan majelis balaghah ini, dan insyaallah pada pertemuan hari ini akan dilanjutkan pembahasan pada materi terakhir kemarin, faidah-faidah dari kinayah ya. Dan insyaallah di pekan Tarit kan Nafis. Tarit ya Ustaz. Terakhir kemarin di faidah kinayah. Iya, terakhir kinayah dan tarit. Ya. Berarti lanjut materi tarit ya. Dan insyaallah juga di pertemuan pekan depan akan menjadi yang terakhir. Jadi dimohon untuk kembali memurojaah dan menonton kembali video kajian dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, karena nanti juga akan ada latihan lagi ya Ustaz ya. Ya, Taib, karena Ustaz Fajri sudah hadir, dipersilahkan Ustaz Fajri untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk di pembahasan tentang tarit. Teman-teman bisa lihat di bukunya di halaman 107 Ustaz. Oke, jadi buka halaman 100, ditulis juga di kolom komennya tolong. Oke. Tapi sebelum lanjut tentang tarit, kita review dulu pertemuan lalu tentang kinayah. Dimana kinayah ini dia mirip dengan apa? Dia bagian daripada ilmu bayan juga. Bedanya adalah dia dengan majaz, mirip dengan majaz. Bedanya kalau majaz tidak bisa kita pahami dengan makna hakiki. Adapun kalau kinayah maka bisa difahami juga dengan makna hakiki. Contoh kinayah misalnya gimana? Coba ada yang bisa sebutkan apa contoh kinayah? Misalnya anfuhu fis sama, Zaidun anfuhu fis sama. Zaid hidungnya di langit. Ini kinayah. Apa maknanya? Apa makna Zaidun anfuhu fis sama? Sombong. Oke, kemudian menggigit jari, ya'addu dzalimu ala yadayhi, menggigit tangan, menggigit jari, ya'addu ala an. Nah, apa tuh menggigit tangan, menggigit jari atau menggigit tangan? Menyesal. Dan contohnya bisa kita lihat ya di halaman 103. Tawilun najat. Leher panjang. Apa artinya leher panjang? Tinggi badannya.
Tes. Oke. Jabanul kalb. Tes. Oke. Anjingnya pengecut. Apa tuh? Itu kinayah. Maksudnya apa? Seorang ini fulan anjingnya pengecut. Anjingnya penakut. Apa maknanya? Dermawan. Maknanya apa? Dermawan. Karena kalau anjing pengecut, penakut berarti sering ada tamu. Saking banyaknya tamu sampai-sampai dia apa? Anjingnya nggak gonggong lagi. Karena sering banget ada tamu. Maka seolah-olah dia ini apa? Pengecut si anjingnya. Dan berarti pemilik anjing yang pengecut dermawan. Iya juga sih kalau dipikir, anjing-anjing yang galak-galak tuh jarang dikunjungin orang rumahnya. Kalau sering dikunjungin anjingnya, yes, itu kita semua punya mungkin teman yang punya anjingnya di rumahnya, atau mungkin tetangga. Tes. Sebentar ya. Tes. Kedengeran nggak suara saya? Kayak hilang. Dengar, Tes. Ustaz. Oke. Itu tentang kinayah ya. Di Quran gimana contoh kinayah di Quran? Apa contohnya kinayah di Quran? Misalnya di sini disebutkan halaman 104. Walamma suqita fi aidihim. Ketika telah jatuh ke tangan mereka, kepala mereka jatuh ke tangan. Yang gigit jari itu. Di surat apa tuh gigit jari? Wa yauma ya'adhu dhalimu 'ala yadayhi qul ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Awal juz 19. Furqan, Ustaz. Iya, awal juz 19. Ayat berapa tuh Kang Nafis? Contoh. Atau walamma suqita fi Lupa, Ustaz. aidihim. Cari dulu. Ayat berapa? Lupa, Ustaz. Ya, Cari. dilihat halaman pertama surat juz 19, halaman pertama juz 19. Oke, juga walam masuk itu fi aidihim, ketika kepala mereka jatuh ke tangan. Muka jatuh ke tangan tuh apa? Ungkapan apa tuh? Muka jatuh ke tangan. Surat Al-A'raf. Muka jatuh ke tangan tuh apa? Apa Kang Nafis muka jatuh ke tangan? Yaitu surat Al-A'raf di ayat 149. Apa? Muka jatuh ke tangan. Ya, menyesal. Aduh, gitu ya. Muka jatuh ke tangan. Surat 7 ayat 149. Jadi kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu ketika mereka menyembah berhala, mereka menyesal. Dan menyesalnya dengan Allah ungkapkan sugito fi aidihim. Kepala mereka jatuh ke tangan. Oke. Dan kinayah juga sering dalam hal-hal yang terkait dengan mohon maaf hubungan suami istri itu sering kinayah. Dan pada akhirnya penggunaan ulama terhadap lafal-lafal tersebut itu semua kinayah. Karena yang bukan kinayah itu hampir tidak pernah, mungkin nggak pernah muncul dalam buku fikih. Nggak akan muncul mungkin. Saya belum pernah lihat ada buku fikih itu nyebut kata tentang hubungan suami istri, mohon maaf, akramakumullah, yang makna atau bahasa lugasnya itu nggak pernah saya lihat. Selalu pakai bahasa kinayah. Duhul, apalagi wata, even mohon maaf akramakumullah, jami'u itu semua itu basyar itu semua kinayah. Teman-teman mungkin nggak perlu saya sebutkan ya apa lafal hakikinya, tapi nggak pernah muncul dalam buku fikih. Itu bagian daripada penggunaan kinayah itu juga bisa untuk mengurangi vulgaritas dari satu lafal. Karena
lafal yang ya gak butuh lah kita perjelas, orang sudah paham dan tidak etis, maka tidak perlu. Maka kata Ibnu Abbas, Innallah hayyun yukanni. Allah ini uh, menjaga hal-hal seperti itu sehingga Allah kemudian mengkinayahkan untuk lafal-lafal yang terkait dengan mohon maaf buat istri. Oke, itu kinayah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru yaitu apa? Ta'rif. Halaman 107. Ta'rif. Ta'rif secara bahasa itu lawan daripada tasrih. Tasrih memperjelas, eksplisit. Berarti kalau ta'rif apa? Kalau tasrih eksplisit. Kalau ta'rif berarti implisit. Kalau tasrih itu tersurat. Tersurat. Kalau ta'rif berarti Sirat. tersirat. Ya. Nah, jadi mengatakan sesuatu dengan sesuatu yang tersirat. Definisi secara istilah disebutkan oleh penulis mayafhamu bihi sami'u muradal mutakallimi min ghairi tasrih. Itu ketika pendengar memahami yang dimaksud oleh pembicara tanpa perlu dia memperjelas. Jadi cukup. Seperti misalnya, ada seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita. Maka dia kemudian bikin status, kullu rajulin raghibin fi zawaji yuhibbu an takuna hadhil mar'atu zawjatan. Semua laki-laki yang ingin menikah, ingin perempuan ini, dia nggak sebut namanya dan nggak mention, menjadi istrinya. Nah, ini kan semua laki-laki ingin seseorang jadi istrinya. Dia nggak nyebut dirinya, tapi nyebut setiap orang mau. Yang kita terpahami apa? Apa yang terpahami? Jadi ada seseorang, dia nggak bilang saya mau menikahi fulana, tapi dia cuma bilang semua laki-laki mah suka sama dia. Semua laki-laki ingin dia jadi istrinya. Berarti sebenarnya terpahami dari ungkapan dia apa tuh? Hah? Bahwa dia juga mau, bahwa dia juga mau, gitu ya, terpahami dari sini ya. Dan sebenarnya kalau diperhatikan ya banyak kita menggunakan ta'rif dalam keseharian. Biasanya hal-hal seperti ini kadang ta'rif dibikin status. Kalau kulihat ini ta'rif. Bahkan ta'rif dalam konteks terkait dengan wanita ini Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan agar kalau kita mau melamar seorang wanita yang sedang masa iddah ditinggal meninggal suaminya, boleh nggak melamarnya dengan tasrih? Boleh nggak? Nah, boleh nggak boleh nggak wanita lagi apa? Lagi iddah suaminya meninggal, suami udah meninggal nih. Itu iddah kan? Terus iddah kan dia. Berapa lama iddahnya kalau suami meninggal? 4 bulan 10 hari. Gitu ya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234 ya. 234. Nah, masa 4 bulan 10 hari kan dia udah pasti nggak mungkin balik lagi ke suami lama ya udah meninggal. Tapi boleh nggak laki-laki lain melamar dia dengan jelas eksplisit? Nggak boleh. Bolehnya dengan apa? Pakai ta'rid ini. Atau gimana ayatnya? La junah alaikum bima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Nah gitu. Baik, jadi ta'rid Nabi Shallallahu Alaihi ada di Quran ya. Allah Subhanahu sebutkan apa? Di surat 2 ayat 235 bahwa kalau mau melamar wanita yang meninggal suaminya dan ini sedang dalam masa iddah, maka tidak boleh secara eksplisit, harus kalau mau secara implisit. Apa contohnya para ulama mencontohkan apa? Ta'rid gitu. Saya contohkan dia menyanjung kecantikannya. Berarti terfahami dari situ dia kelak akan melamar. Contoh misalnya dia mengatakan di depan atau didengar oleh wanita tersebut, saya mau menikah. Jadi seorang laki-laki mengatakan saya mau menikah. Dan diperdengarkan ucapan tersebut kepada wanita tersebut, tentu tidak kolot kepada wanita tersebut. Nah, maka terfahami ini berarti apa? Lamaran secara ta'rif. Itu contoh. Oke. Dan kata penulis,
penulis menyebutkan hadis ya, cuma beliau nggak mentakhrij hadisnya. Nabi SAW bersabda, Inna fil ma'aridi lamanduhatan anil kadhib. Sungguh pada ta'rid, pada kata-kata implisit ini ada solusi dari dusta. Jadi, ngapain bohong? Ngapain bohong? Gunakan saja ta'rid. Nah, jelas ya. Jadi, demikianlah. Demikianlah konsep ta'rid dalam Quran dan dalam hadis. Oke, contohnya kita lihat beberapa contoh tentang ta'rid. Ada di halaman 108. Kita bisa lihat orang yang fakir itu bisa kadang-kadang dia menggunakan baju yang apa? Yang nggak bagus. Itu berarti dia sedang mentarik bahwasanya dia orang yang berhak dapat zakat. Begitu juga sahabat saat menggali Khandaq, ini belum sebutkan perang, tapi maksudnya perang Khandaq, demikian dalam sirah Ibn Hisham dan buku-buku sirah lainnya. Kemudian para sahabat ngapain? Meletak, termasuk Nabi, batu di perut. Nah, ini tentu selain untuk menahan lapar, dan juga ini apa? Tarik bahwa semuanya sedang lapar. Ini yang sifatnya perbuatan. Tarik jadi bisa juga perbuatan. Oke. Dalam Al-Quran, contoh tarik ada di halaman 109. Seperti firman Allah di surat 39, surat Az-Zumar, ayat yang ke-65. Surat Az-Zumar ayat yang ke-berapa? 65. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi dan juga kepada orang-orang sebelum kau bahwa jika engkau wahai Nabi lain asyrakta, kalau engkau wahai Nabi berbuat musyrik, berbuat syirik, kemusyrikan, berbuat kemusyrikan, kesyirikan, menyekutukan Allah, niscaya akan musnah amalmu dan kau akan jadi orang-orang yang merugi. Di sini kita semua tahu ya bahwa mungkin nggak Nabi itu melakukan kemusyrikan? Mungkin nggak? Tidak akan, Ustaz. Mustahil ya. Bahkan mayoritas ahlus sunnah wal jamaah saja memustahilkan dosa kecil dari Nabi. Nabi itu mayoritas Maksum. ahlus sunnah wal jamaah mengatakan Nabi itu apa? Gak mungkin, even dosa kecil gak mungkin. Gitu. Tapi kok di sini Allah bilang kalau kamu musyrik? Nah ini ta'rid. Sebenarnya apa? Allah Subhanahu wa taala mau bilang kepada umat Islam bahwa sehebat-hebat kamu dalam takwa, kalau musyrik mah musnah amalan. Gitu ya. Jelas nih. Jadi ini ta'rid. Lain asyrak la yahbatun amal. Dan ini sangat indah sebenarnya. Ungkapan seperti sangat indah. Daripada menggunakan ungkapan yang lain dengan mengasih kode. Ya, ta'rid ini bisa juga kode nih. Kalau bahasa anak sekarang kode. Ngasih kode begini. Allah bilang kalau kamu nabi musyrik, ya, nabi melakukan kemusyrikan, musnah amal kamu. Nabi kan nggak mungkin musyrik. Sebenarnya jadi Allah maksudnya apa? Kalau kalian wahai umat Islam musyrik nabi, andai. Dan juga di sini bukti bahwa sekelas Nabi aja kalau musyrik itu nggak main-main, balasannya itu musnah amalan, nggak ada. Kan Allah, kan Nabi Muhammad nih Khalilullah, kekasihnya Allah. Yang enggak apa. Oke, kemudian juga termasuk ta'rid adalah beberapa akhir ayat, misal akhir ayat surah Al-Imran ayat 7, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Akhir surat Ar-Ra'd ayat 19, innama yatadzakkaru albab. Sungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Dan seterusnya. Ini gimana, Nes? Ini ta'rid juga sebenarnya. Yaitu bahwa orang-orang yang berarti tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Quran tersebut sebenarnya tidak menggunakan akalnya. Betul ya? Jadi Allah nggak bilang, kalau kalian nggak paham nih berarti kalian tidak menggunakan akal. Allah nggak bilang gitu. Cuma Allah bilang apa? Yang bisa ngambil pelajaran hanya orang berakal. Hanya ulul albab. Berarti ini ta'rid sebenarnya nggak? Ya.
Yang tadi ada yang bilang tadi itu sindiran, bisa juga sindiran, betul. Ya, jadi sindiran ini oh, tarik. Jadi atau akhir ayat nih, sesungguhnya pada demikian itu ada tanda kekuasaan kami bagi orang yang memahami, bagi orang yang berpikir. Sebenarnya tarik bahwa kalau nggak ngambil pelajaran, kalau nggak beriman, berarti apa? Berarti apa? Ah, berarti nggak mikir, berarti eh, tidak menggunakan akal dan seterusnya. Contoh ketiga, surat Taubah ayat 81. Allah firmankan, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har benar jahannam asyaddu harran law kana yafqahun. Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk, perang ini musuh perang Tabuk, mengatakan dan mereka duduk tidak ikut bersama Rasulullah, mereka nggak suka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Mereka mengatakan kepada orang muslimin yang lain, kalian gak usah pergi lagi panas-panasan gini, la tanfiru fil har. Maka Allah bilang ke Nabi, wahai Nabi katakan, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahanam lebih parah panasnya. Andai mereka memahami. Ini sebenarnya ungkapan naru jahannam asyaddu harra. Api jahanam lebih panas. Ini bukan sedang memberitahu kepada orang-orang munafikin bahwa neraka jahanam lebih panas daripada panas musim panas, daripada panas di musim panas. Itu lagi musim panas. Ini mah jelas. Tapi maksudnya apa? Bahwa orang-orang munafik sebenarnya apa? Nanti masuk neraka jahanam. Saya ulang lagi. Jadi orang munafik bilang, kalian gak usah ikut perang Tabuk. Kenapa? Panas. Lagi panas nih. Maka kata Allah, neraka jahanam lebih panas. Ini Allah nggak sedang ngasih tahu mereka neraka jahanam lebih panas. Nggak cuma itu sebenarnya. Atau itu oke. Ya, itu bisa benar. Nggak salah juga. Tapi bukan itu sebenarnya. Yang sebenarnya apa? Bahwa kalau munafik maka masuk neraka jahanam. Artinya munafik bilang jangan panas-panasan. Lah kalian itu munafik, masuk neraka jahanam. Lebih panas neraka jahanam. Gitu ya. Atau ini tambahan selain tulis itu meninggalkan jihad dalam kondisi jihad itu sedang diwajibkan ya. Atau meremehkan jihad konteksnya seperti ini. Itu dosa yang apa ya? Dosa yang efeknya adalah nanti berpotensi memasukkan seorang ke dalam neraka jahanam. Maka panas-panasan jihad, yang jihad itu wajib, dalam hal ini konteksnya misalnya wajib, lebih mending daripada neraka jahanam, efek dari meninggalkan kewajiban. Jelas ya? Jelas nggak ya untuk poin ini? Contoh ketiga, halaman 111. Jelas nggak? Jelas. Jelas ya? Contoh keempat. Nabi Musa alaihissalam ketika kabur dari Mesir menuju Madian, jadi Mesir di benua Afrika, Madian di perbatasan Arab Saudi dan Yordania. Itu Madian. Madian di perbatasan Arab Saudi dan Yordania. Berarti ke benua Asia kan? Jauh. Ini Musa udah pernah ke benua Asia sebelum, cuma lewat tanah, lewat darat, belum nyebrang laut. Masih jalur normal. Tapi nanti nyebrang Laut Merah. Jadi nyebrang pertama itu normal, berarti di utara, lewat utara ya. Lewat semenanjung. Semenanjung antara benua Afrika dan benua Asia. Semenanjung Sinai, misalnya. Nah, tapi pas nyebrang kedua nanti itu Laut Merah. Nah, saya mau bilang bahwa Nabi Musa nyampe sana itu jauh ya. Bayangin dari Mesir ke Madian, jauh kayak gitu. Dan di perjalanan itu kondisi lari, takut di buron, berarti nggak ada pelan-pelan jalan. No. Masya Allah. Dan berhari-hari dan nggak jelas arahnya juga nggak jelas. Berdoa sama Allah, asa Robi an yahdani sawa asabil, ya Allah, semoga Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Cuma itu doang.
Tapi sampai sana kemudian Nabi Musa tetap bantu orang. Ya enggak? Sampai sana bantu orang, kemudian setelah bantu orang, Nabi Musa ngapain? Bersandar di pohon, kemudian mengatakan, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku begitu fakir, begitu butuh terhadap apa yang kau turunkan dari kebaikan. Nah, ini menariknya. Nabi Musa di sini gunakan fi'il madhi. Ini teman-teman bisa bayangkan betapa detailnya Al-Quran. Al-Quran detail. Nggak mungkin Al-Quran keliru aturan madhi jadi mudhari, itu nggak mungkin. Atau asal-asalan, udah asal aja deh. Mau madhi kayak mau mudhari kayak. Itu nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Teman-teman aja nulis skripsi itu detail ya. Nggak asal naruh kata. Betul nggak? Itu teman-teman nulis skripsi. Teman-teman nulis artikel detail, pemilihan diksinya. Teman-teman bikin puisi, mikir tentu Allah, ya teman-teman artinya penuh perhitungan terhadap kata-kata yang teman-teman tulis. Apalagi firman Allah, Allah nggak mungkin yang jauh lebih sempurna daripada kita. Tentu Allah nggak butuh untuk mikir-mikir, enggak, tidak ada, dan tidak bisa disifatkan demikian ya. Lam yarid bi nafsin wasfu bit tafkir. Bahkan yang ada adalah ilmuhu laisa bidaruriyyin wala bikasbiyyin wala bistidladiyin wala binadhuriyyin. Gitu ya. Bahwa ilmu Allah tidak dengan berpikir. Al-Quran intinya adalah bahwa Allah pasti detail dalam pemilihan kata. Nah, lima anzalta terhadap apa yang kau turunkan, itu kan sudah lewat berarti. Ya enggak? Nah, padahal sebenarnya Nabi Musa di sini membutuhkan bantuan Allah di masa mendatang atau sekarang. Berarti kan pakai filenya apa? Normal ya, mudhari. Tapi pakai fil madhi. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa yang barusan terjadi, apa yang barusan terjadi? Apa yang barusan terjadi? Sebelum Nabi Musa bersandar di pohon, apa yang barusan terjadi? Nyihir masuk Islam. Apa? Bantuin perempuan ya, bantuin dua perempuan, betul nggak? Nah, Betul. ya, jadi yang baru terjadi itu. Jadi Nabi Musa merasa bahwa yang baru terjadi itu adalah kebaikan yang sebenarnya berarti tanda akan datang kebaikan lagi lebih besar daripada itu. Kata penulis, sya'ara anna basyaira ma huwa muftaqirun lahu qad Allah ras bi farhatil mar'ataini bihi lamma saqalahu. Bahwa kata penulis, apa yang sebenarnya Nabi Musa harapkan dari bantuan Allah itu sudah nampak dari kegembiraan dua perempuan yang dibantu tadi. Dan mereka juga, apalagi mereka udah bilang, wa abuna syekhun kabir, ayah kita ini udah tua. Nanti Nabi Musa yakin, wa alima anna abahuma syekhun kabirun yahtaju ila mu'inin rajulin, bahwa ayahnya akan merekrut seseorang. Nabi Musa udah menduga. Gitu ya. Jelas ya di sini masalah jadi oke. Makanya kemudian faja'at ihdahuma. Maka datanglah. Fa ini kan lijufi ta'qib, tertib wa ta'qib. Jadi langsung. Sehingga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu mengabulkan doa barusan. Dan doa barusan ta'rid. Dan sering ya bahwa orang-orang soleh ini kalau doa nggak tasrih. Kalau doa nggak tasrih. Seperti Nabi Ayub, animah sanadurru. Aku ditimpa penyakit. Nah, ya Ayub nggak minta doa ya Allah sembuhkan. Enggak. Nabi Ayub cuma bilang kalau ya Allah aku ditimpa penyakit. Tapi itu ta'rid, maksudnya apa? Ya Allah sembuhkan. Dan seterusnya. Oke, dan banyak. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kinayah, kemudian ada lagi ta'rid, dan ada lagi tauriyah. Ini istilah-istilah yang berkaitan. Kata penulis, apa bedanya kinayah, ta'rid, dan tauriyah? Kalau kinayah, itu menyembunyikan makna aslinya, tapi dikasih kode dengan isyarat terkait itu. Seperti misalnya, seseorang, kita bilang, fulan tersenyum saat wafat. Itu kinayah. Maksudnya apa? Berarti insya Allah husnul khotimah.
Walaupun beneran juga kan lagi kinayah itu nggak mungkin bener. Mungkin hakiki bener dia tersenyum memang really literally ya secara hakiki dia apa? Dia tersenyum meninggalnya. Tapi kita sebenarnya nggak maksudkan cuma cerita dia senyum kau meninggal enggak. Tapi berarti insya Allah kinayah. Kalau ta'rid itu nggak menyebutkan dalilnya, nggak menyebutkan kodenya guys. Aku bilang seperti ada orang butuh sesuatu dari temannya, butuh bantuan, dia cuma bilang apa? Saya datang mau ngasih salam nih, saya datang mau say hello. Nggak mungkin say hello, sedang butuh bantuan. Tapi dia nggak sebutkan kata-kata tertentu. Ada lagi di bawah ta'rid, lebih khusus dari ta'rid, tauriyah. Tauriyah jadi bagian dari ta'rid, tauriyah. Bagian dari ta'rid. Cuma tauriyah ini terkait dengan apa? Dia punya dua makna. Makna dekat dan makna jauh. Makna dekat dan makna jauh. Makna dekatnya itu nggak dimaksudkan. Yang dimaksudkan makna jauh. Yang dimaksudkan makna jauh. Dan tauriyah nggak di ilmu bayan dibahas di ilmu badiah. Allah al-misal. Di ilmu badiah dibahas. Contoh tauriyah itu biasanya buat orang supaya nggak bohong, ya dia pakai tauriyah. Itu dia pakai tauriyah. Oke, kita lihat ya pembahasan selanjutnya halaman 114 beberapa latihan. Oke, nomor 1. Saya minta tolong ada yang baca coba nomor 1 pakai suara. Gimana ya biar enak ya? Kang Nafis yang nunjuk deh. Ya, Ustaz. Tunjuk nggak sebut nama aja langsung terus di unmute deh. Urut berdasarkan di list nama kan. Kalau nggak salah ada list nama. Di di Zoom kan ada list. Ya. Urut aja. Laki perempuan nggak masalah. Cuma laki-laki hidup kita. Dari paling atas ya. Soalnya nggak mau dia speak up. Walaupun bukan aurat ya. Ada ini, Gilang coba. Silahkan. Gilang, baca nomor 1. Silakan dibaca. Oh, nggak aktif. Ya udah next. Saya bermasalah. Oke. Selanjutnya Noval. Oke. Bisa Noval? Bisa, Ustaz. Apa maksudnya? Baca dulu soalnya. Hindun na'imatul kafaini. Maksudnya Hindun orangnya lembut. Terjemahin dulu. Apa na'imatul kafain itu apa artinya? Hindun tangannya telapak tangannya lembut, halus. Apa tuh maksudnya? Maksudnya Hindun seorang perempuan yang lemah lembut. Enggak lemah lembut. Tangannya halus, na'imatul kafain. Tangannya halus. Apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jarang masak, Ustaz. Nggak pernah nyuci. Apa maksud? Nggak pernah nyuci, betul itu ada mendekati. Tapi apa coba? Pemalas, Ustaz. Enggak, bukan malas. Ya, tangannya halus bukan pemalas. Apa? Ya, nggak kerja keras. Mungkin pemalas. Ibu rumah tangga, Ustaz. Kaya, artinya apa? Kaya. Na'imatul kafain, orang Arab bilang kaya, tarof. Kinayatun anit tarof. Ini kinayah terhadap kekayaan. Kok bisa? Dari mana? Kok bisa sih tangan halus itu maksudnya kaya? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ada yang tahu nggak? Ada pembantu tuh, jarang kerja, nggak pernah nyuci, nggak kerja keras, betul. Kaya. Oke, itu kinayah. Oke, contoh lain. Nomor 2. Siapa nih nomor 2? Selanjutnya ada Abdurrahman Aman. Silakan.
Tes bisa, Ahi. Abi yusyaru ilaihi bil banan. Apa terjemahnya? Artinya apa terjemahnya? Bapakku menunjuk kepadanya dengan Isyaru ditunjuk kepadanya. Ditunjuk, ya. kepadanya. ditunjuk kepadanya dengan banan, Ustaz. Banan apa, Pak? Ada yang tahu nggak artinya banan? Bukan, Ustaz. Jari. Banan artinya apa? An-nusawwiya bananah di surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah. Nah, jari. Nah, gimana Ustaz? Ayahku ditunjuk dengan jari. Maksudnya apa? Terkenal, betul. Siapa nih Mas Yafin? Terkenal, betul. Jadi ditunjuk dengan jari maksudnya apa? Terkenal, masyhur. Isyaru ilaihi bil banan. Enak orang jadi saya lagi jalan, tahu nggak siapa? Yang ini mesti itu orang itu. Atau dia lewat, tahu nggak itu? Jadi isyaru ilaihi bil banan. Atau misalnya datang orang, saya butuh konsultasi atau saya butuh jawaban ini, saya butuh penjelasan. Kamu ke dia aja, dia tunjuk. Jadi intinya terkenal dan ya hebat gitu. Isyaru ilaihi. Lagi kita lihat. Ini ada beberapa. Oke, ini beberapa kinayah. Kemudian kita lihat dari Quran. Kita lihat contoh dari Quran. Nomor 6. Selanjutnya, Nomor 6. Adam. 115, halaman 115. Nomor 6. Silakan, Qauluhu ta'ala wa uhita bi thamarihi. Tes. Ya. Bisa nggak dia suara? Dilanjut aja, Ustaz. Kayaknya Nggak bisa, mikrofon laptop nggak bisa connect. Oke, next. selanjutnya Aji. Kita protes sendiri contoh Qurannya biar. Oke. Biar bisa aplikatif terhadap tadabbur. Bisa nggak Aji nih? Atau saudara Aji atau Ustaz Aji? Nggak bisa, next. Nah, selanjutnya Apri Prio. Bisa nggak, Ahi? Silakan. Belum bisa, oke. Next lagi. Yang bisa diangkat tangan, yang bisa, yang mau. Apa biar ada raise hand kan, di raise hand. Ya, silakan yang mau bisa Raise hand dulu biar raise hand. Tadi unmute. Kang Nafis dulu nih sambil nunggu yang lain. Ada yang angkat tangan tuh siapa tuh? Saudara Bakhtiar. Apa, Ustaz? Silakan. Nomor 6, qauluhu ta'ala wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Oke. Terima kasih. Apa nih? Artinya wa uhita bi samarihi dan kemudian buah-buahannya hancur. Oke. Ini gara-gara hukuman daripada Allah. Fasbah, maka dia pagi harinya ngapain? Membolak-balikan kedua telapak tangan. Alam anfaqa fi, atas apa yang telah dia keluarkan selama ini untuk mengurusi kebun tersebut. Sementara kebunnya sudah runtuh. Ya. Dia kemudian mengatakan, duhai aku tidak menyekutukan Allah. Nah, ini kinayahnya di mana kinayahnya?
Mas Baktiar, saudara Baktiar, di mana kinayahnya? Hah? Tes. Yuqallibu kaffai, betul. Yuqallibu kaffai. Ya, bolak-balikan kedua telapak tangannya. Apa maknanya? Makna kinayah ini apa? Menyesal. Nah, menyesal. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Baktiar. Mas Baktiar, kenapa nih? Kayak suara hilang. Oke. Siapa berikutnya yang mau baca juga? Mau coba? Nomor 7. Kita sekarang yang Quran aja ya, biar aplikatif. Biar lebih aplikatif. Yang 7. Wala taj'al yadaka. Siapa yang mau baca? Oke, pada malu-malu semua nih. Ya, kita Tunjuk aja, Oke, Ustaz. Oh, ini Rizky. Ya, silakan. Bismillah. Nomor 7, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Artinya, dan janganlah jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan jangan meluaskannya ya Ustaz, tabasutuha. Membentangkan. Wala tabsutuha. Membentangkannya sebentang-bentangnya. Kullal basti. Selebar-lebar. Dan jangan membentangkannya selebar-lebarnya sehingga engkau tercela dan menyesal. Ini kinayahnya pada... Ada dua nih kinayahnya, ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama menjadikan tangannya terbelenggu di leher, Ustaz. Itu maksudnya apa? Pelit ya, Ustaz. Ya, kikir. Oke, pelit. Terus, kalau membentangkan terlalu lebar? Itu terlalu berlebihan dalam... Ya, dia terlalu banyak sedekah atau jenis. Oke. Barakallahu fiik. Mantap. Sekarang berikutnya nomor 26. Kita yang Quran aja ya. Udah ya, wa yawma ya'dhu dhalimun udah. Ini 27, nomor 27. Bentar, kita latihan dulu. Nomor 27 siapa ya? 27 halaman 116. Boleh, angkat tangan beberapa orang boleh ya. Ntar kan bisa diurutkan. Siapa dulu. Angkat tangan terus aja. Mungkin nggak apa-apa deh perempuan ya kalau mau nggak usah. Dan suara aja ya. Iya, silahkan yang mau bisa raise hand. Tapi gimana teman-teman? 27. Wala tusair khaddaka linnas. Saya aja, Ustaz. Oke, Kang Nafis boleh. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Wala tusair dan Khaddaka. Apa artinya, Kang? Dan jangan bersuara, Ustaz. Melengoskan, apa sih bahasa Indonesianya? Melengos tuh. Tuh soalnya. Gini. Melengos. Memalingkan. Bagus. Memalingkan. Nah, memalingkan. Khaddaka, pipi. Jadi kamu jangan kalau ada orang kamu beginikan pipi. Maksudnya apa, Kang Nafis? Ini kinayah. Apa artinya? Jangan sombong, saya tidak mau melihat. Jangan congkak, jangan angkuh. Wala tusair khaddaka. Jangan kamu palingkan pipi mau kamu bertemu. Jangan kamu palingkan pipi kamu. Ya, ini kinayah. Kinayah itu bisa makan hakiki. Bisa nggak benar? Allah melarang kita begini. Bener nggak? Bener juga, ya nggak? Iya. Bener juga. Tapi juga bisa makna majazinya itu apa? Tadi, sombong. Kibar. Bagus. 28, ini hadis. Hadis juga kita baca contoh. Ini panjang hadis.
Ulama min Adam lahu al-Islam. Nabi wa ta'ala yang mungkin. Kalau ayat 19-nya nggak ada, Ustaz. Hah? Waqsid fi masyika Yang ayat 19. 19-nya ada kinayah. Waqdud min sautik bisa. Atau waqsid fi masyika. Semua itu bentuk tawadhu dan perlahan-lahanlah dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Ini kinayah terhadap rendah hati. Iya, rendah. Tawadhu. Baik, Ustaz. Ini 29 dulu, 29. Barakallahu fiik. Wa ini ulama da'atu minta tolong jal asab yang fi adhanihim. Ini yang depan kita bahas. Tapi konteksnya itu kita sedang bahas majaz mursalnya. Ja'alu asabiyahu, mereka menjadikan tangan-tangan mereka. Padahal maksudnya cuma jari, tapi Allah bilang apa? Yang maksudnya cuma ruas jari pun mulah, tapi Allah sebutnya jari-jari. Nggak mungkin masuk jari semua kan, segede gini. Tapi di sini apa itu kinayah terhadap apa? Yuk, coba siapa yang baca. Kata Nabi Nuh nomor 29. Yuk, silakan yang mau baca. Kalau sambil nunggu kita poles dulu, kita kaji. Dan aku, kata Nabi Nuh, setiap kali mendakwahi mereka agar engkau ya Allah mengampuni mereka menjadikan jari-jari mereka di kuping dan menutupi tangan mereka, muka mereka dengan apa? Dengan baju. Ini makna apa nih? Kinayahnya di mana? Mereka menjadikan jari di kuping. Kinayah terhadap apa? Penolakan. Tidak mau mendengar. Iya. Eh, 34. Hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami bawa Nabi Nuh di atas perahu. Di atas sesuatu yang memiliki papan-papan dan paku-paku. Maksudnya perahu. Dzati alwahin wa dusur, maksudnya apa? Perahu. Oke, dan seterusnya. 41. Sudah, sebelum kalian menyentuhnya. Orang-orang beriman, kalau kalian menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kalian menceraikannya, sebelum kalian menyentuh mereka. Menyentuh mereka, kinayah, maksudnya apa? Ya, you know. Nikah, menyentuh. Dan saya bilang ya tadi bahwa hal-hal terkait ini biasanya digunakan kinayah. Wallahu a'lam. Oke. Kita coba mungkin lihat latihan majaz mursal ya. Lihat latihan majaz mursal di halaman yang ada Quran. Oke, ini. Halaman 151 bukan, Ustaz. Apa? Halaman 151. Itu latihannya. Bisa lagi nyari yang. Oke, bagus. Yuk, nomor 3. Kita coba nomor 3. Atau bolehlah semuanya dulu. Yang non Quran juga kita bahas coba. Nomor 1. Da'a tariqun faslahu 'alal wada. Tariq mengundang kelasnya makan siang. Ini kita sedang bahas majaz mursal ya. Kita review majaz mursal. Kan tadi ada pertanyaan, apa beda? Gimana beda-bedain kinayah dan majaz mursal? Sudah saya sebutkan bahwa perbedaannya apa? Kalau kinayah bisa makna hakikinya, kalau majaz mursal nggak bisa makna hakiki. Iya. Kemudian kalau tarid dia implisit. Dia menyebutkan sesuatu tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Dia memaknai yang lain. Jadi kayak beda-beda gitu. Tapi terkait. Oke, sebentar. Nomor 1. Ini namanya majaz mursal apa nih? Alaqohnya apa? Ingat ya, majaz mursal punya 10 alaqoh. Sekarang kita lihat. Tariq memanggil kelasnya, mengundang kelasnya makan siang. Ya, gimana ngundang kelas kan bangunan? Sedih undang makan siang.
Maknanya nggak bisa, diundang jalan. Nah, berarti ini memaksudkan apa? Orang-orang di dalam kelas. Orang dalam kelas. Oke, yang dimaksudkan orang-orang dalam kelas. Bukan kelas. Berarti alaqahnya apa? Ya ingat, alaqah itu berdasarkan apa yang dikatakan, bukan apa yang dimaksudkan. Ingat ya, alaqah itu apa? Penentuannya alaqahnya apa? Itu didasarkan atas apa? Apa yang dikatakan. Oke. Jadi sini yang dikatakan tempat apa yang di dalam tempat. Mahal atau hal. Mahal. Berarti alaqahnya mahaliyah. Bagus. Nomor 2. Allahu yunzilu minas sama'ir rizqa. Allah menurunkan rezeki dari langit. Allah menurunkan rezeki dari langit. Itu tentu yang dimaksud bukan turun. Enggak rezeki kan. Yang turun apa? Hujan. Tapi Allah sebut rezeki. Ini majas mursal. Alaqahnya apa? Nah, jadi air hujan itu adalah sebab dari rezeki, ya enggak? Karena nanti air hujan diminum hewan, hewan dimakan manusia, hewan rezeki. Air hujan menumbuhkan tanaman, beras, buah-buahan, dimakan manusia, beras dan buah-buahan, rezeki. Tapi air hujannya sendiri sebab dari rezeki. Berarti alaqahnya apa? Allah sebut rezeki. Bukan harus, Allah nggak nyebut air hujan, Allah nyebut rezeki. Berarti musabbabiyah. Kan rezeki musabbab dari, musabbab tuh efek dari sesuatu. Air hujan sabab, mator hujan sabab. Rezeki musabbab. Allah sebut mator apa rezeki? Atau maksudnya di sini di kalimat ini yang disebut rezeki apa mator apa hujan? Rezeki. Berarti yang disebut musabbabnya. Berarti alaqahnya apa? Musabbabiyah. Ingat ini. Nomor 3. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Ini udah pernah dibahas waktu itu. Sebenarnya ini maksud adalah hati ya. Ini maksud para penafsir bilang hati. Bukan dada. Dada kan ya ini yang ini dada. Ini maksud sebenarnya hati. Qalb. Ini apa dong berarti? Alaqahnya apa? Majas mursal nih. Alaqahnya mahaliyah. Mahaliyah apa haliyah? Yang disebutkan sodronya. Sodro. Bisa mahaliyah, bisa mujawarah. Cuma gini ya, pada kenyataannya di banyak buku-buku balaghah itu nggak menyebutkan mujawarah. Banyak buku-buku balaghah tidak menyebutkan apa? Mujawarah. Karena mencukupkan mahaliyah dan haliyah aja. Mereka sering nggak menyebutkan mujawarah. Jadi kita kadang nggak perlu sebutkan mujawarah dalam menjawab, kita sebut aja yang populer, mahaliyah, haliyah. Gitu ya. Oke. Contoh lain. Nomor 4. Adza'at al-wizaratu, natijata tsanawiyatil 'ammati wa qad najahat madrasati. Kementerian telah mengumumkan nilai SMA, anak tsanawiyah 'ammah. Dan sekolahku berhasil, sekolahku lulus. Sekolahku lulus apa mau? Nih, apa nih alaqahnya? Yang lulus bukan sekolah ya, sekolah nggak lulus, yang lulus siswa-siswanya. Yang lulus siswa-siswanya. Berarti mahaliyah apa haliyah? Mahaliyah, karena disebutkan tempat, madrasati, sekolahku. Jadi tulab itu hal, madrasah mahal. Yang disebutkan mahal apa hal? Yang disebutkan sekolah apa tulab? Sekolah, berarti mahaliyah. Nomor 5. Lil muallimina alaina ayadin katsiratun. Guru atas kita memiliki tangan yang banyak. Guru memiliki tangan yang banyak atas kita. Banyak tangan yang banyak. Enggak, maksudnya bukan tangan yang banyak, maksudnya jasa yang banyak. Berarti ini majas mursal, alaqahnya apa? Ya, jadi jasa itu adalah musabbab. Sebabnya apa?
Tangan sebab dari jasa. Oke, karena orang ngasih jasa, ngasih bantuan dengan tangan. Maka berarti ini alaqahnya apa di sini? Sababi ya. Alaqahnya sababi. Bagus. Nomor 6. Ishtaraitu minasuqi inaban wa tufahan. Saya beli dari pasar anggur dan apel. Bener nggak nih saya beli dari pasar anggur dan apel? Oh, beli dari pasar. Enggak. Masa pasar-pasar apa? Bangunan gitu ya. Kalau zaman sekarang mall. Bangunan. Pasar kalau enggak sebuah tempat. Itu pasar beli dari pasar diem, nggak ngomong. Gimana beli dari pasar? Nggak, beli dari penjual di pasar. Gitu ya. Itu, jadi mahal dia. Oke. Yanbaghi an tu'tiyal yatama amwalahum kama amarallah. Seharusnya kamu memberikan kepada anak yatim harta mereka sebagaimana Allah perintah. Ngasih anak yatim harta mereka. Jadi ceritanya anak yatim ini dia meninggal, orang tuanya meninggal, dia dapat warisan. Anggap orang tua meninggal, dia dapat warisan. Tanah di Bojong gede. Nah, luas banyak. Di Bojong dia masih ada tanah nggak sih di Bojong gede. Pokoknya itulah tanah luas. Ya anak kecil nggak bisa ngurus tanah lah. Maka nggak dikasih dulu tanah ke dia, hartanya nggak dikasih ke dia. Kapan dikasih? Kalau udah balik. Itu pun dengan syarat, nggak asal balik. Ada dicek rushdnya juga. Intinya harus tunggu balik. Sementara anak yatim, kalau udah balik nggak lagi anak yatim namanya. Yatim tuh al-yutmu yantahi andal bulugh. Keyatiman tuh stop ketika udah balik. Berarti sebenarnya serba salah nih. Dia kalau jadi lafal ini nggak mungkin dia hakiki, dia majaz mursal. Oke. Karena tadi kalau masih kecil, belum balik, nggak boleh kasih harta. Kalau udah balik, udah bukan yatim. Nah, maka disuruh berikan harta pada yatim. Berarti baru yang disebutkan apa yang disebutkan dulu apa mendatang itibar makan. Yang disebutkan yang dulu, ingat nyebutin alaqah itu harus yang apa yang disebutkan itibar makan. Nomor 8. Basyiril zalima bil halaki wan nihayatas sauda. Berikan kabar gembira kepada orang zalim dengan kebinasaan dan akhir yang gelap. Nah, apa nih alaqah? Berikan kabar gembira, tapi kebinasaan. Diddi ya, keberlawanan. Alaqah keberlawanan. Kabar gembira mah yang nyeneng-nyenengin. Lagi 9. Anziril mu'minina bil jannah. Ancamlah orang beriman dengan surga. Suruh waspada dari surga. Apa nih? Dia juga ya sama. Suruh waspada. Hati-hati ya ntar. Bisa ada orang rajin belajar. Kamu rajin belajar mulu, hati-hati ya ntar sukses. Hati-hati. Ntar sukses. Itu kurang lebih gitu. Iya. Syair kan? Tunggu agak repot. Ayat Quran lagi. Ya alladzina nakasimul ahbari wa rubbana kullu amwalan nas bil batil wa suddunan. Memakan harta manusia dengan batil. Memakan harta manusia dengan batil. Makan harta manusia dengan batil. Memakan harta. Duit dimakan. Gimana? Apa nih? Duit dimakan. Ngambil. Ya. Saya nanya alaqahnya ini pasti hadis mursal nih. Alaqahnya apa? Harta sabab. Musab. Harta sebab ya. 12 kharajatul madrasatu fi tsaniyati ba'da dhuhr. Sekolah keluar aliyah. Sekolah keluar jam 2 siang. Innaka intadharhum yudillu ibadaka. Kayak yang 13 nih. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Engkau wahai Allah, kalau engkau membiarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan
hamba-hambamu dan tidak akan melahirkan kecuali pendosa dan kafir. Iktibar ma sayakun atau mayakun juga boleh. Karena mudhari juga mustaqbal. 14 itu tadi 13. 14 asyrahu li atfalin fi tsanawiyah. Aku memberikan penjelasan kepada anak-anak. Tapi di tsanawiyah. Tapi tsanawiyah SMA. Oke, ini seperti etibar makana ya. Ngejelasin ke anak-anak. Bukan anak-anak lagi, udah SMA, udah pada balik. Nampaknya seperti itu. Nasyarul adu yunan fil biladi. Oke. Musuh menyebarkan uyunan fil bilad. Apa nih? Menyebarkan mata di negeri apa nih? Mata. Musuh menyebarkan mata. Juz'iyah. Ketersebagian. Mata-mata. Mata tuh sebagian dari tubuh. Bukan mata doang, masa bulat-bulat itu jalan kayak orangnya. Misalkan Misr, aku tinggal di Mesir. Aku tinggal di Jakarta. Misalkan Misr. Misalnya contoh, atau saya tinggal di Depok. Majlis apa nih? Majlis mursal ya. Alaqahnya kuliah. Karena dia nggak mungkin tinggal di Depok semua, enggak. Jakarta semua, tinggal di Mesir semua, enggak. Dia cuma tinggal di Kairo. Cuma tinggal di suatu bagian kelurahan kecil di Jakarta misalnya. Allah al-misal, ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita bisa ada pertemuan terakhir pekan depan biidznillah taala. Dan pekan depan insya Allah kita akan kupas secara keseluruhan. Ada latihan umum atau ujian akhirnya ada di oke. Dalam berapa nih? Halaman 155. Halaman 155. Insya Allah kita bahas lagi. Situ ntar kita teman-teman review ya masalah tentang tashbih, kemudian dibuang berukurnya dan seterusnya. Kemudian isti'arah, kemudian majaz mursal, kinayah dan ta'rif. Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallah khairan kepada Ustaz Fajri yang telah menyampaikan lanjutan materi di pagi hari ini. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh beliau bahwa pekan depan insya Allah adalah pertemuan terakhir bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi dimohon untuk kembali mengulang pelajarannya dan juga bisa nonton kembali video dari episode 1 sampai hari ini di YouTube. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua, ikhwan wal akhwat sekalian. Semoga bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga semoga Allah selalu berkahi ilmu yang kita pelajari semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.